Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Manna GTM Klasis Makassar, edisi hari ini 17 Agustus 2021. Mari kita awali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang dengan penuh syukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami dengan hari dan hidup yang baru pada saat ini. Kami ingin awali hari kami dengan mendengarkan sabdamu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, sehingga kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, namun Roh Tuhan yang menuntun kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sebelum melanjutkan renungan ini, saya ingin menyapa dan mengajak kita bersama untuk menyerukan merdeka. Saudaraku, merdeka secara umum dapat diartikan bebas atau lepas. Itu berarti secara sederhana dapat dikatakan bahwa kemerdekaan yang kita peringati pada tanggal 17 Agustus ini adalah bebasnya atau lepasnya bangsa kita dari penjajahan ataupun perhambaan bangsa yang lain. Kita bangga dengan para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban harta bahkan nyawa demi pembebasan bangsa ini dari penjajahan. Dan selain bahwa kita sudah dibebaskan dari penjajahan, para pahlawan kita merupakan contoh orang-orang yang telah lebih dahulu mengalami kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan atau rasa bebas, lepas dari ketakutan melawan penjajah yang notabene bersenjata jauh lebih modern dan jauh lebih lengkap. Mereka juga merdeka dari kepentingan untuk mencari kesenangan pribadi atau menyelamatkan diri mereka sendiri. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur bahwa di alam kemerdekaan ini kita bisa menentukan arah langkah kita sendiri, cita-cita kita sendiri, tanpa harus takut lagi terhadap ancaman dan penindasan bangsa yang lain. Namun pada sisi yang lain juga kita harus akui, saudaraku dalam Tuhan, bahwa dalam kenyataan kehidupan kita, sesungguhnya masih ada hal yang membuat kita belum sepenuhnya lepas ataupun bebas untuk dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Kita masih dikuasai oleh ketakutan-ketakutan kita atau kekhawatiran-kekhawatiran kita. Boleh jadi bahwa kita takut pada seseorang yang kita anggap sebagai musuh. Kita takut pada kondisi yang sulit. Atau pemuda-pemudi yang takut tidak memiliki jodoh ataupun pasangan hidup. Dan berbagai bentuk ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saudaraku dalam Tuhan, di sini teks Alkitab secara cepat dan langsung membicarakan puncak ketakutan manusia. Takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Namun pada prinsipnya bahwa ini menyangkut ketakutan-ketakutan yang lain. Poinnya adalah bahwa orang percaya tidak boleh takut terhadap musuh yang terhebat sekalipun atau kondisi yang sulit sekalipun. Takut kepada seseorang atau takut kepada kondisi yang sulit itu justru dapat menjadi jerat bagi kita. Jerat yang akan membingungkan kita. Jerat yang dapat mengganggu ketentraman hati kita. Jerat yang dapat menggoyahkan. Akan membuat kita berada dalam keputusasaan. Jerat yang akan melilit
dan menarik kita untuk berbuat dosa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, salah satu alasan untuk tidak merasa takut adalah bahwa kekuatan musuh pasti ada batasnya. Dan tidak ada sesuatu yang akan terjadi bila Tuhan tidak mengizinkannya. Musuh memang dapat membunuh tubuh. Dan itulah yang paling bisa, atau yang paling jauh, yang paling hebat yang dapat mereka lakukan. Tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa. Nah, bagi orang percaya, Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan tidak ada yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Jiwa dapat terbunuh bila kita terpisah dari Allah, yang merupakan sumber hidup atau jiwa itu sendiri. Karena itu, perisai kita yang kuat dalam menghadapi, dalam melawan ketakutan, kematian, penganiayaan, kondisi-kondisi yang sulit, adalah takut akan Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Takut akan Tuhan merupakan obat yang mujarab terhadap perasaan takut kita selaku manusia. Karena itu takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Saudaraku dalam Tuhan, takut akan Tuhan justru akan melahirkan keberanian yang memerdekakan kita dan memberikan kita kemampuan untuk dapat mengalahkan ketakutan-ketakutan kita pada dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita dapat memahami dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan, tidak dikuasai oleh rasa takut. Kami hanya akan takut kepada Tuhan yang menguasai tubuh dan jiwa kami. Terima kasih juga buat anugerah kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami, yang boleh kami peringati hari ini. Mampukan kami sebagai generasi sekarang ini untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kami juga berdoa bagi umat-Mu dalam menjalani kehidupan, tugas pekerjaan dan segala aktivitas. Lebih khusus di masa-masa pandemi ini, kekuatan, tuntunan dan pertolongan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami di masa pandemi ini tetap memiliki semangat dalam menjalani kehidupan, tidak dikuasai oleh rasa takut dan keputusasaan. Tapi tentunya juga dengan hikmat dari Tuhan, kami akan selalu menjaga diri kami, menjaga orang lain, menjaga keluarga kami, dengan menerapkan protokol kesehatan. Bapa di dalam sorga, ini doa syukur kami. Permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin.